حي على الفلاح حي على الحمد لله الذي عظم هذا الشهر وشهر ذي الحجة، والذي فضل على جميع أمة محمد خير البرية، والذي أمرنا بالدعوة الإسلامية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد، وقد تحية ويا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة tambuhan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur sebagaimana Allah diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah, terutama Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, tidak menjadi salah di hari Jumat. Pas dan diberilah kita jalankan hari ini, detik ini, harapan kita dengan barokah dan juga rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang kedua tentunya Allah berikan kesempatan yang luar biasa, berikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat berharga. Sebagai teguran bagi kita sering dibaca wa bi ayyi rabbikuma tukadziban. Karenanya momen yang terbaik ini, Allahumma ja'alna minasyakirin. Jadikan kami ya Allah hamba yang pandai bersyukur dengan sebuah aplikasi menjalankan ibadah Jumat. Saudara, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini sama-sama juga kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai figur dai, mubalik, pemimpin bangsa, pemimpin umat, Sayyidul Mursalin, menjadi contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak lain adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh kau Muhammad memiliki akhlak yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Rasulullah memang memiliki uswah hasanah, keteladan yang baik di dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Sidang Jumat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lupa khatib untuk mengajak fastabiqul khairat secara pribadi, keluarga dan lingkungan serta jamaah Masjid Al-Amal Kedoya Jakarta Barat ini untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, kita sama-sama meningkatkan kualitasnya
Saya percaya kita semua sudah fastabiqul khairat dalam konteks menjalankan ibadah secara kuantitas, menambah jumlah, tapi lebih daripada itu bagaimana kita naik derajat supaya ketakwaan kita ini naik, baik dalam aspek penilaian Allah secara fisik maupun non fisik, lahir dan batin kita dinilai oleh Allah adalah hamba yang terbaik, hamba-hamba yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang ibadul muttaqin, hamba-hamba Allah yang mukhlisin, dan juga hamba-hamba Allah yang muhsinin. Ini naik kelasnya. Dan cuma dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang mulai di hari Jumat luar biasa. Ini adalah 5 Juli 2024 dan insyaallah 28 Zulhijjah 1445 Hijriah. Sehingga besok adalah 9 Zulhijjah, malamnya Sabtu malam Minggu kita menyambut sama-sama bulan Muharram 1446 Hijriah. Ahlan wa sahlan, tahun baru Islam yang harus kita sambut dengan penuh kegembiraan. Alhamdulillah di sana sini teman-teman umat Islam menyambut bulan Muharram ini dengan sebaik-baiknya, dengan kegiatan-kegiatan baik istighfar, baik baca yasin, tahlil dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bawa obor untuk menyambut kemenangan umat Islam, meninggalkan bulan Dzulhijjah menyambut Muharram. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat dari aspek ini, maka yang paling tepat hari ini konteksnya adalah bulan Dzulhijjah adalah akhir tahun daripada 1445 Hijriah. Kemarin kita Dzulqa'dah, semua jamaah haji persiapan, semuanya gaspol ke Mekah dan Madinah. Dzulhijjah saat ini sudah selesai, mereka dipulangkan dari Arab Saudi, baik keberangkatan dari Madinah maupun dari Mekah, semua dipulangkan ke tanah air. Dan alhamdulillah saudara-saudara kita, tentunya mereka melaksanakan haji yang perlu perjuangan dan doa. Mereka semua insya Allah menjadi haji yang mabrur, haji yang mabrur di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sidang Jumat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks akhir Dzulhijjah ini yang relevan kita muhasabai adalah perintah Allah dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59, mulai dari ayat 18 boleh sampai 20 kalau kita kaji dengan waktu yang sangat luas. Dan khutbah yang sangat singkat ini kalau menyampaikan, ya ayyuhalladzina taqullah, wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Saudara, ternyata di bulan Dzulhijjah ini masih kita diperintah oleh ittaqullah. Artinya apa? Betapa ketakwaan ini harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Kita masih dikasih umur, dikasih kesempatan, dikasih harta, dikasih ilmu, berjuanglah di jalan Allah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Itu sudah. Yang miliki ilmu dia punya majelis talim, jadi kita kuning, ngajar, haji, jadi dai, jadi khatib sesuai dengan kemampuannya. Para ahliya, orang-orang yang kaya diberikan kelebihan oleh Allah, berjihadlah di jalan Allah sesuai dengan yang Allah titipkan. Dan amanah Allah itu tidak akan lama, saudara. Suatu hari akan berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut, selesai. Jangan sampai ketika kullu nafsin dha'iqatul maut kita sudah di kuburan kita belum menyesal. Menyesalnya kepada Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqakum minas salihin. Ya Allah, kasih kesempatan saya untuk hidup sekali lagi. Hidup lagi supaya apa? Fa asaddaqakum. Saya ingin bersedekah yang banyak. Wa minas salihin. Saya ingin jadi orang yang soleh. Nah, mumpung kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabahnya adalah saudara, peningkatan kualitas takwa tadi adalah bagaimana supaya kita tetap bisa rajin bersedekah dan amal soleh itu yang menjadi kata kunci supaya kita tidak menyesal kelak di yaumil qabr yang akan datang. Sedang cuma dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasyr ini juga menggambarkan kita bahwa wa tandur nafsu ma qaddamat liqad. Wa tandur, perhatikanlah nafsu diri-diri kita masing-masing jamaah ini maqaddamat, apa yang sudah berlalu. Mulai dari bulan Muharram tahun lalu, lanjut di akhir ini adalah Dzulhijjah sampai akhir tahun ini. Karena kita ini kadang tidak terbiasa
Tahunya mereka bulan Desember memasuki tahun baru, lalu gembira luar biasa meramaikan tahun baru. Kita harus sadari bahwa hari ini ada Dzulhijjah yang terakhir, karena kita harus mengagungkan bulan Dzulhijjah. Dan bulan ini adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah terhadap ada 4 bulan selainnya. Nah, yang paling mulia tentunya dalam konteks kemarin pelaksanaan ibadah haji dan kurban adalah bulan Dzulhijjah. Mereka selamat bagi mereka al-hujjaj, para haji. Selamat juga mereka yang tidak haji, tapi dia melakukan ibadah puasa Allah yang dosanya diampuni setahun lalu dan setahun kemudian. Dan alhamdulillah kita berarti hari ini tidak punya dosa dalam tanda kutip perspektif hadis Rasulullah SAW ini. Karenanya kita sama-sama menjadi hamba Allah yang suci, sebagai mereka yang haji pulang dari tanah suci Al-Makkah Al-Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah. Mereka kayawan wa'adat hubungmu, seperti satu hari dilahirkan oleh ibunya. Sedang coba diberikan Allah SWT. Makanya kita waltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita evaluasi sejauh mana amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti khatib akan jabarkan apa saja yang harus kita evaluasi. Waltanzur ma qaddamat lighad wattaqullah. Ayat ini ditegaskan nanti wattaqullah. 2 kali saudara, betapa pentingnya meningkatkan kualitas ketakwaan itu sendiri. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Karenanya saudara, evaluasi yang paling relevan menurut Ali bin Abi Thalib, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah dulu diri kita, evaluasi, enggak usah evaluasi orang lain. Enggak usah bikin pusing kita mikir orang lain, menjelekkan orang lain, menilai ibadah orang lain tidak baik, tidak tepat. Tidak, saudara. Karena al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. La tahasadu, jangan iri, jangan dengki, jangan ghibah, namimah, tak penting. Yang penting adalah introspeksi diri kita sendiri, sanggupkah kita menjalankan ibadah dengan baik, meningkat terus. Itu yang paling penting. Innallaha khabirun bima ta'malun. Dan dengan Allah Subhanahu wa taala, karenanya Ali bin Abi Thalib tepat kalau kita memuhasabai, mengevaluasi diri kita sendiri. Wazinu qabla an tuzanu. Timbang-timbang amaliyah kita itu sebelum nanti ditimbang di yaumil mizan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziy minimal membagi apa yang harus kita muhasabah itu setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama yang harus kita muhasabai adalah muhasabah terhadap sejauh mana kita menjalankan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Kalau kita diciptakan di dunia ini untuk menyembah kepada Allah, sejauh mana ibadah kita? Bagaimana kita sudah mengaplikasikan sholat? Bagaimana sholat kita supaya lebih meningkat? Sudah jamaahkah sholat kita? Sudah ala waktiha atau belum? Dan sejauh mana kita bisa memaknai, meresapi bukan hanya ucapan, tapi paham terhadap bacaan sholat, mengerti filosofi sholat, hakikat sholat, makna sholat, yang endingnya tanha anil fahsya wal munkar, selesai. Itu saudara, naik kelas. Muhasabah yang harus kita lakukan. Muhasabah adalah bagaimana kita akini sholat wa atuz zakat. Bagaimana kepedulian sosial kita, zakat kita. Yang kemarin kita fasholli li rabbika wanhar, sejauh mana tingkat kualitas pengorbanan kita setelah sholat Idul Adha, kemudian fasholli li rabbika wanhar itu perlu dimuhasabai, saudara. Nah, lebih daripada itu, bagaimana nilai kualitas puasa kita yang lebih muhasabai di akhir tahun ini. Puasa kemarin tentu lebih baik dari kemarinnya lagi, dan tahun depan akan baik kalau masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah terhadap kewajiban, diantaranya the best of the bestnya sebagai umat Islam, ukuran penyempurna dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji adalah haji, saudara. Karena dunia Islam ala khamsin tidak akan lengkap kecuali dengan hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu yang dievaluasi menjadi visi misi kita sebagai umat Islam.
Ya Allah, saya diberikan harta, kekayaan, kesempatan, kemuliaan untuk melaksanakan ibadah haji minimal punya niat yang puas, qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Dia punya niat qasdus syai' menyengat suatu diiringi dengan aplikasi muqtarinan bi fi'li, dengan menabung visi-misinya labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, sudah menjadi keinginan yang kuat supaya Allah berikan jalan kemudahan untuk kita menjalankan ibadah haji. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muhasabah yang kedua adalah muhasabah bagaimana kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita bisa meninggalkan maksiat-maksiat yang selalu menghantui kita. Kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil, bahkan juga dosa-dosa besar yang kita lakukan di rumah tangga terhadap istri dan anak-anak kita. Bagaimana kita peran bisa menjadi ayah yang baik, bagaimana bertanggung jawab atas dunia akhirat istri amanah kita yang nanti akan bertanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pertanggungjawaban kita hal-halnya rezeki yang kita dapatkan sehingga anak kita barokah, menjadi anak-anak yang birrul walidain, menjadi anak-anak yang berkualitas regenerasinya, menjadi penerus dai, mubalik. Setidaknya mereka menjadi anak-anak yang soleh ketika kita titipkan di madrasah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah terlalu banyak. Di antara yang paling relevan adalah judi online. Judi online ini sangat luar biasa. Bahkan di Kecamatan Cengkareng, Kalideres dan Tambora, Jakarta Barat, menurut laporan Menko Polhukam Hukum Republik Indonesia, jumlahnya terlalu banyak mereka-mereka yang terpapar judi online, saudara. Lihat anak-anak kita main handphone, remaja-remaja. Boleh jadi kita orang tua bisa menghindari hal-hal tersebut. Orang tua sebagai ayah, sebagai ibu rajin ibadah. Mereka rajin ibadah. Mereka siap meninggalkan maksiat larangan Allah, bukan hanya judi, minuman keras, narkoba dan sebagainya. Itu saudara, kita siap. Tapi bagaimana anak-anak yang masih bimbang, masih galau, masih butuh bimbingan, saudara? Tidak ada pendidikan terbaik kecuali tarbiyatul diniyah, pendidikan keagamaan, tarbiyatul akhlak, pendidikan akhlak moral anak-anak regenerasi di lingkungan kita masing-masing, dimulai ibda binafsik dari keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum nar. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi berikutnya yang harus kita sampaikan tentunya adalah bagaimana evaluasi apakah kita sudah lalai kepada Allah atau masih zikrullah. Apakah kita sering ghafilin, orang-orang yang melupakan Allah dimanapun kita berada. Sedangkan Kanjeng Nabi bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyidul hasan ila akhiril hadis." Dimanapun kita menegakkan takwa, fadhkuruni adkurkum. Kita selalu menegakkan zikrullah. Alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Selalu dia berzikrullah. Bagaimanapun dalam kondisi apapun, kondisi sehat, kondisi sakit, kondisi kaya, kondisi miskin, kondisi dalam ujian-ujian yang dikirimkan oleh Allah, sesungguhnya mendewasakan kita, firman Allah, supaya kita kembali kepada Allah dan zikrullah. Jangan menjadi orang-orang yang ghafilin, tapi jadilah orang-orang yang zakirin. Semoga khutbah singkat ini menjadi muhasabah kita di akhir tahun 1445 Hijriah, bulan Dzulhijjah, yang besok satu malam kita sama-sama memperingatin tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Ahlan wa sahlan ya syahrul muharram. Karenanya saudara, kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk menegakkan iman dan takwa kita, selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
الذي أمرنا بالاتحاد بتساوي حبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وجميع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا المجاهدين في سبيل رب العالمين وفي فلسطين وبلاد المؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولكل الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم